Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengoperasikan mobil Puso. Mungkin di sini ada yang belum tahu atau belum memahami gitu ya. Ini khusus yang buat belum memahami ya. Kalau untuk yang sudah memahami ya nggak apa-apa juga, like dan subscribe-nya. Jadi pertama-tama guys, kita pahami dulu di sini. Nah, ini ada persneling ya. Dimulai dari persneling ini. Di sini ada 1 2 3 4 bagian ya. Jadi posisi R ini berfungsi untuk atret mundur ya, untuk jalan mundur. Ini yang ada tulisan R nih. R. Jadi posisinya kan ada di pinggir sebelah kiri. Jadi kalau mau atret mundur ini ya begini, geser dulu ke kiri baru maju. Ada juga posisinya ada di belakang. Itu ada di jenis mobil Hino biasanya ya. Kalau ini kan Isuzu FVR jenisnya. Jadi posisinya memang ada yang beda guys. Ada yang posisi di belakang kayak gini nih, posisinya di depan. Tapi tetap dia di bagian sebelah kiri ya. Kalau mau atret nih, atret maju ke depan, ini mundur. Nah ini udah mundur nih guys ya. Nah kalau kita ke tengah berarti kan netralin lagi. Nah jadi bagian ini ada 3-4 bagian. Diantaranya di samping R ini ada tulisan 1, yaitu gigi 1. Mungkin kalau yang udah paham ya, udah nalar lah. Tapi kalau bagi yang belum paham ya saya jelaskan. Jadi untuk yang di tengah ini nih, garis tengah itu namanya netral. Jadi kalau di tengah ini netral ya. Nah gitu juga kalau kita posisi di tengah maju ke depan ya otomatis masuknya ke 3. Kalau kita geser sedikit sebelum R maju ke depan yaitu gigi 1 gitu guys ya. Nah ini pengenalan dari persnelingnya. Kalau ada yang belum paham silakan di komen, nanti saya balas komennya. Nah karena mobil ini mobil frozen atau mobil pendingin, jadi biasa mobil ini untuk membawa barang-barang logistik mentah ya, kayak daging, roti, kentang gitu ya. Nah ini di sini ada indikator pendingin ya. Ini kalau dinyalain maka suhu di dalam box dia akan minus. Ini indikatornya, dan ini alat pendeteksinya ya, frozen. Jadi nanti dia akan kelihatan berapa derajat minusnya, jadi terbaca dari situ. Nah lagi pindah ke bagian sini. Ini untuk berfungsi sebagai engine brake system ya. Jadi pengereman mesin ini nih, engine. Jadi kalau ditekan begini ke belakang pada saat kita jalan, maka si mesin ini akan ngebrake gitu guys, mengurangi beban kecepatan. Hanya saja dia melewati mesin ya, beda dengan rem. Jadi kalau untuk belajar mobil gede guys, yang pertama itu yang kita lakukan adalah intinya kita ada kemauan, kedua berani gitu. Sebab kalau kita ada kemauan tapi nggak berani ya sama saja bohong guys. Untuk tingkat kesulitan sebenarnya lebih ya, nggak lebih sulit juga sih guys kalau mobil besar itu ya. Justru malah lebih enak karena apa? Pandangannya itu luas tuh ya.
sangat luas, pandangannya sangat luas, beda dengan mobil-mobil pribadi atau mobil kecil gitu guys ya. Ya pandangannya maksimum atau terbatas. Kalau ini sangat luas guys ya. Nah ini yang mesin pendingin tadi ya, itu kan ada tulisannya tuh minus 20. Jadi ini maksimalnya sampai minus ke 20. Jadi ini belum turun nih suhunya, tapi lama-lama dia turun sampai ke minus 20 gitu guys ya. Mungkin ada yang dipertanyakan nanti guys ya, silakan di komen, like dan subscribe-nya ditunggu. Semoga video ini bermanfaat ya, kita berbagi ilmu lah guys ya, karena enggak semuanya mengetahui. Saya punya ilmu seperti ini, belum tentu saya punya ilmu seperti Anda gitu kan. Jadi kita di sini saling berbagi aja guys ya. Kalau untuk pertama-tama yang belum pernah bawa mobil gede gitu ya, yang pertama itu niat, kedua harus berani. Jadi awal langkah apa nih awalnya nih, kalau kita mau belajar mobil besar gitu ya, misalkan langkah pertama apa, pahami dulu dari sini persneling ya, pahami dari persneling. Kedua, rasakan gasnya. Nah nih, belajar dari gas dulu, RPM-nya naiknya secara halus-halusnya ya gitu, turun, naik lagi, gas lagi, turun ya. Nanti kalau udah memahami sistem cara kerja gasnya seperti apa ya kan, baru dirasakan ya. Jadi nggak usah ragu guys. Biasanya kalau saya ini karena ini mobilnya baru ya, jadi saya langsung masuk ke gigi 3 ya. Ini rem tangan ya, jangan ragu dan jangan grogi, santai saja guys ya, perlahan maju tuh. Pokoknya di angka RPM di angka 5 atau naik itu nggak bakalan mati guys. Yang penting kita cara melepaskan koplingnya pakai perasaan dan secara perlahan. Kalaupun dilepas kopling total nggak bakal mati guys, kalau RPM di angka 5 tuh ya. Ini kaki saya tuh, kopling nggak diinjak dan nggak digas juga ya, nggak digas. Ini kaki saya nih ya, ini kaki saya nggak digas tuh, tetap jalan. Ini kalau mau belajar lebih baik seperti ini guys ya. Terus kalau mau ngegas boleh digas tapi perlahan-lahan, lihat RPM ya kan. Diusahakan di bawah 10 guys. Jadi kita benar-benar menyatu dengan mobil. Perasaan kita itu, jiwa kita itu menyatu dengan mobil. Rasakan ya. Supaya apa? Mobil tahu kita juga tahu mobil gitu. Jadi saling merasakan. Itu kalau untuk pribadi saya ya, belajar mobil yang pertama saya lakukan ya seperti itu, seperti ini ya. Makanya di sini kita berbagi aja guys. Nah, RPM masih di angka 5 naik sedikit ya, pokoknya usahakan di bawah 10 lah ya. Tapi kalau mau kenceng dikit ya boleh oper lagi ke 4 ya. Ini mobil ini sangat mudah guys, karena apa, semuanya bekerja dengan angin, hidrolik, rem, kopling. Jadi nginjek kopling ini sangat ringan. Begitu juga rem, kita nggak perlu tekan yang wah sekuat tenaga itu, enggak. Asal nempel aja sedikit perlahan. Kalau rem angin itu sangat pakem, terkecuali memang muatannya ini sangat berat ya. Itu pun ada triknya khusus guys, dalam menghadapi medan-medan yang turunan sangat terjal atau ini, ada triknya guys ya. Nanti kita bahas selanjutnya lah, apabila
ada yang mau dipertanyakan silakan komen di video saya guys ya, nanti akan saya jawab satu persatu insya Allah. Karena di sini kita hanya untuk berbagi ilmu dan pengalaman ya guys. Saya nggak jago nyetir mobil, tapi paling tidak saya berhati-hati gitu guys. Ya semoga saja video saya bermanfaat bagi yang belum mengetahui, yang istilahnya belum memahami gitu kan. Ya kalau untuk yang memahami sih ya nggak apa-apa juga gitu guys ya. Oke guys, cukup sekian, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.